Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama gue Zidan. Di sini gue akan menjelaskan merge sort versus quick sort dan juga selection sort. Nah, untuk yang pertama itu ada kompleksitas waktu dari merge sort versus quick sort dan juga selection sort. Di sini bisa di sini gue bakalan ngasih tunjuk aja kayak mana kompleksitas waktunya. Ini udah gue pakai ini ya udah ada codingannya. Nah, itu ngasilin kayak gini nih. Buat di kondisi random, selection sort itu dia lebih cepat ketimbang yang lain. Sedangkan untuk di kondisi reverse sorted di sini masih sama aja sih, selection sort juga lebih cepat daripada merge sort dan juga quick sort. Tapi kalau buat ini quick sort tuh lebih cepat daripada merge sortnya, beda jauh gitu. Kalau buat reverse sorted. Kalau untuk di kondisi sorted masih sama juga sih. Nah, itu untuk di array ukuran 10. Kalau untuk di ukuran 100, dia malah lebih cepat yang pakai quick sort. Nah, ini dia cuma 195 mikrosecond. Sedangkan yang lainnya itu sampai 300, ini juga 300. Itu di kondisi random. Nah, untuk di reverse sorted-nya, itu quick sort juga lebih unggul. Nah, lalu untuk kondisi sorted-nya, dia quick sort juga lebih unggul. Nah, tapi sedangkan kalau buat selection sort ini malah makin lama aja nih. Nah, untuk di array kondisi array ukuran 500, dia lebih cepat di kondisi random, dia lebih cepat menggunakan merge sort. Tapi kalau buat kondisi reverse, dia lebih cepat pakai quick sort. Nah, buat di kondisi sortednya dia lebih cepat menggunakan quick sort. Sedangkan untuk buat selection sort ini lama banget kalau banyak. Nah, ini bisa dilihat aja sampai 10.000. Nah, lalu yang selanjutnya perbedaan merge sort, quick sort, dan juga selection sort. Yang pertama, kalau buat merge sort itu pengertiannya adalah algoritma pengurutan yang berbasis pemisahan dan penggabungan. Algoritma merge sort itu ngebagi array jadi dua bagian yang sama besar, lalu mengurutkan kedua bagian secara terpisah, lalu menggabungkan kembali kedua bagian yang terurut. Ini nanti merge sort, ya segala sort ini nanti bakalan ada contoh visualnya lah kayak mana. Nanti gue tunjukin. Lalu untuk kelebihan utamanya itu dia lebih stabil dan kinerja yang konsisten dengan waktu eksekusi ON log N dalam semua kasus. Dan juga ngebutuhin penggunaan memori tambahan untuk penyimpanan sementara saat penggabungan. Kalau buat quicksort sendiri, quicksort itu juga algoritma yang berbasis di divide and conquer. Algoritma quicksort itu memakai sebuah elemen pivot dari array, kemudian mempartisi array ke dalam dua sub-array, satu dengan elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot dan yang lain dengan elemen-elemen yang lebih besar. Proses ini diulangi terus secara rekursif pada masing-masing sub-array. Quicksort juga biasanya punya kinerja yang sangat baik dalam kebanyakan kasus dengan waktu rata-rata ON log N. Tapi kinerja quicksort ini dapat buruk juga dalam kasus terburuk jika pivot dipilih secara tidak optimal, kayak ketika array sudah terurut atau terbalik terurut. Lalu ada juga buat selection sort. Selection sort itu algoritma pengurutan sederhana yang berulang kali memilih elemen terkecil atau terbesar dari sisa array dan menukar dengan elemen di awal array yang belum diurutkan. Algoritma selection sort juga nggak pakai pemisahan dan penggabungan, melainkan hanya berfokus pada pencarian elemen terkecil pada setiap iterasinya. Meski konsepnya sederhana, selection sort punya kinerja yang kurang efisien dengan waktu eksekusi ON pangkat 2 dalam semua kasus, sehingga tidak cocok untuk pengurutan array yang banyak. Lalu cocok dengan problem seperti apa sih dari masing-masing algoritma itu? Nah, kalau untuk merge sort sendiri, dia tuh cocok untuk data yang sangat besar dan saat stabilitas preservasi urutan elemen yang sama itu diperlukan.
Sedangkan kalau quicksort itu pilihan umum untuk sebagian besar aplikasi praktis karena rata-rata kinerjanya itu sangat baik dan penggunaan memori yang efisien. Sedangkan kalau selection sort itu sesuai untuk data dengan ukuran kecil atau saat memori sangat terbatas, meskipun jarang digunakan dalam praktik karena kinerjanya yang kurang efisien untuk data yang besar. Lalu di sini gue bakalan ngasih contoh visual, merge sort, quicksort, dan juga selection sort. Nah, ini untuk contoh visualisasi bagian di merge sort-nya. Nah, ini kan diberi data acak lagi. Cara untuk merge sort bekerjanya itu kayak gini. Nah, bentar. Jadi yang 34 ini apa ya? Pertama jadi patokan pertama dulu. Terus di 34 dicek ke kanannya. Kalau lebih kecil itu nanti bakalan dipisahin. Ini 12 ini. Nah, itu bakalan dipisahin, dicek mana yang lebih kecil gitu. Terus diurutin. Nah, kalau udah nanti dia bakalan nyari lagi tuh 3 itu dipisahin terus diurutin langsung di sini. Nah, gitu. Jadi dia dicari dulu yang lebih kecil bisa dipisahin. Habis itu apa ya? Digabung lagi. Kayak gitu terus sampai datanya berurutan. Nah, kayak gitu. Ini udah ngurut semua nih. Oke, jadi kayak gitu buat merge sort-nya ya. Oke, jadi untuk bentuk contoh visualisasinya untuk bagian quicksort itu seperti ini ya. Jadi kan ini diberikan data-data acak seperti ini. Ini kita bakalan urutin dulu. Jadi buat cara ngurutin itu yang pertama, bentar. Nah, baru kecepatan. Yang pertama itu untuk setiap partisi itu ngeset. Yang pertama ini 31 itu sebagai pivot. Jadi dia tuh jadi ini ya kayak patokannya gitu. Nah, setelah udah 30 yang dijadiin 31 yang dijadiin pivot, dia itu bakal nyari angka yang lebih kecil daripada 31 ini. Nah, ini 25 kan lebih kecil daripada ini. Daripada 31. Itu nanti dia bakalan ditaruh ke kiri. Nah, itu nanti dia bakalan nyari lagi. Kayak gini. Nah, kalau udah ketemu semua, kalau udah ketemu semua yang lebih kecil daripada 31 ini, nih angka yang warna hijau ini, itu nanti dia bakalan diurutin lagi ke yang lebih kecilnya lagi. Nah, 30 tadi ditaruh kiri kan, 31-nya taruh kanan, ditukar. Sekarang 30 yang jadi pivotnya. Nah, kayak gitu terus. Sampai semuanya terurut dengan jelas. Oke, jadi gitu aja untuk quicksort-nya. Nah, kalau ini untuk contoh visualisasi di bagian selection sort. Nah, kalau buat selection sort sendiri itu dia ngurutinnya bakalan kayak gini nih. Itu dia bakalan nyari angka yang paling kecil dulu. Jadi apa ya, lama gitu lah. Tuh, 9. Itu dia bakalan ngecek satu-satu tuh sampai nemu angka yang paling kecil. Habis itu ditaruh di paling kiri, ditaruh ke kiri. Kalau udah
itu bakalan satu-satu ya bakalan lama sih. Akhirnya kayak gini deh. Kalau pakai selection sortnya bakalan lama banget. Jadi ya kayak gitu aja sih buat selection sortnya. Tuh mana sih yang lebih baik di antara merge sort, quick sort, dan juga selection sort? Nah, kalau untuk menurut pandangan gue sendiri, quick sort itu lebih baik ya, soalnya dia punya rata-rata waktu yang apa ya, sama dengan merge sort, tapi dalam praktiknya quick sort itu sering lebih cepat karena konstanta tersembunyi dalam notasi big O, lebih kecil dengan merge sort. Penggunaan memorinya juga quicksort ini algoritmanya in place, yang artinya dia itu nggak ngebutuhin memori tambahan yang signifikan untuk menyimpan data sementara. Lalu quicksort itu cenderung ini apa, punya cache yang lebih efisiensi juga, lebih baik dibandingkan merge sort, karena quicksort ini bekerja dengan mengakses elemen yang lebih berdekatan dengan dalam memori. Sementara merge sort itu bisa mengakses elemen yang lebih terbesar karena pembagiannya. Oke, jadi sampai segitu aja. Terima kasih udah menonton. Ya udah.